penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami boleh berkumpul teman-teman, bicara-bicara, bersedau gurau Tuhan. Kami sudah makan malam. Sekarang kami mau mendengar firman. Kami butuh makanan rohani supaya keluarga kami langgeng sampai akhirnya. Berkati teman-teman yang tidak bisa hadir, berkati Pak Riki yang ada kegiatan dengan temannya. Kami siap belajar firman Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Hari ini bicara mengenai suami istri. Kalau bicara mengenai suami istri, dan ini bukan gereja, biasa gereja dikasih batas waktu 30 menit, ada orang di belakang tuh gini. Nah ini kalau nggak ada gereja begini, saya bicara detail, kita korek semua ya. Oke. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki paling bukit dalam hidup ini saudara sekalian ya. Karena ada beberapa tadi yang belum married orangnya. Saudara sekalian, kalau bicara mengenai husband and wife, kita harus dari awal dulu, karena kita masing-masing sudah punya keluarga. Kita sambil support saudara tarik ke belakang hidup saudara. Karena suami istri itu harus punya dasar yang kuat loh. Punya dasar yang kuat aja, waktu menjalannya tidak mudah. Apalagi tidak punya dasar yang kuat, itu sangat berbahaya begitu. Karena suami istri itu sebenarnya dari awal mereka berkenalan, pacaran, nanti masuk ke dunia pernikahan itu, usia pernikahan di bawah 5 tahun, permasalahannya tidak sama. Usia pernikahan di bawah 10 tahun beda lagi. Pernikahan di atas 15 tahun lain lagi. Pernikahan di atas 20 tahun lain lagi saudaraku. Jadi itu masalah kita hadapi, itu datang silih berganti, husband and wife itu. Maka ada orang yang sudah di akhir hidupnya, saudaraku, suami istri sudah tidak akur, tidak hidup serumah begitu. Sepertinya yang kita pelajari kan suami ini suami ini istri kan gitu ya. Pertama renggang. Ya, lama-lama kan dengan jalannya kehidupan sama-sama saling memahami. Dua titik ini kan lama-lama harus tambah lama tambah dekat kan begitu kan, sampai ke hari tua. Tapi kenyataannya tidak semua begitu. Justru dari awalnya dekat dua titik, lama-lama renggang, ujungnya masing-masing begitu loh. Begitu loh. Betul gitu. Jadi kalau tidak hati-hati begitu nanti. Engkong udah mau tidur sekamar dengan si Oma. Kenapa Oma nggak mau tidur sama engkong? Engkong kalau tidur itu ya, air liurnya dibantah.
Ke Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Singkok. Udah ngkong tidur depan, oma di belakang. Si oma lupa loh, waktu dulu menikah 3 tahun pertama, air liur yang ngkong manis loh waktu itu. Manis waktu itu. Nanti pulang tanya bini ya, air liurku gimana? Kalau dia bilang sudah mulai bau, hati-hati lu. Tapi bisa rancang tuh. That is life, begitu saudaraku. Nah, pelan-pelan. Jadi kita mulai paling dasar ya, supaya rohani kita kuat. Alkitabnya basic Bible-nya kuat. Kenapa sih seorang pria harus jatuh cinta dengan seorang wanita? Begitu. Kita bicara pasangan hidup, kita bicara Alkitab ngomong pria dan wanita. Aku tidak bicara banci, wadam, ya nggak bicara itu saudaraku. Itu lain kali saudaraku ya. Kita bicara mengenai laki dan perempuan, titik sampai di situ. Itu menikah itu panggilan ilahi loh saudaraku, begitu loh. Ya, marriage is a calling. Namun demikian ada orang-orang yang tidak mau menikah, dia ada, begitu loh. Selibat ada. Orang tidak mau menikah juga ada alasannya. Satu, mungkin dia merasa Tuhan panggil dia tidak married. Ada Romo ya, apa itu apa. Ya, yang lain-lain tidak memilih, ada saudaraku. Tapi ada juga orang tidak bisa menikah dengan tidak mau menikah, itu tidak sama. Orang itu tidak bisa menikah, ada faktor X-nya. Mungkin si perempuan, kalau si laki badannya nggak sehat. Ada dong, dia tahu saya nikah nanti pasangan saya tidak bahagia. Mungkin dia tidak bisa punya keturunan atau ada penyakit berbahaya, kan begitu kan. Dia semerit dia. Nah, orang begitu harus hati-hati. Kalau you tahu you ada sakit yang berbahaya, resiko kematian tinggi, jangan merit loh. Karena you merit dengan dia 3 tahun, 2 tahun itu udah lewat, kan kasihan dia. Ya kan? Kan kasihan dia, kecuali lu kaya, dia senang, ya kan? Kan kasihan dia. Jadi kita harus sadar, kalau gua ada sakit apa yang bisa buat saya tiba-tiba mati gitu, jangan kawin. Jangan. Saya baru mendapat satu kasus, sampai aku ngomong saya, ini laki umur 42, belum married, kudet sekali, gemuk sekali badannya. Ajak saya makan duduk, belum married. Ini baru mau, umur 42, mulai cerita, dia sakit ginjal. Sakit ginjal itu, dia punya ginjal itu, kita kan kecil kan itunya, apa namanya itu, kreatin, dia udah kreatinnya 11. Dia pinggangnya udah sakit sekali, dokter bilang itu nggak boleh, ini nggak bisa fatal. Mau merit lo dia tuh. Saya ngomong langsung, takut dia tersinggung, kasihan kan itu perempuan. Ya loh, badan dia gemuk sekali, tetap aja dia makan yang manis-manis semua, gulanya 300. Itu kan nggak panjang umur yang begitu nanti. Tapi dia mau tahu loh. Dia kasih tahu siapa-siapa begitu. Dan ini orang ini kan nggak baik. Istilah kurang bijak. Jadi saudara, jadi pada saat hidup ini saudaraku ya, pria dan wanita itu, kenapa disebut tadi, kembali tadi itu, ada orang tidak bisa menikah faktor kesehatan. Ada orang tidak mau menikah, 2 faktor. Faktor pertama saudaraku, karena dia merasa dia pilih hidup sendiri, ada orang begitu. Atau dia tidak mau menikah, dia merasa pribadinya agak sedikit unik. Sama siapapun dia nggak cocok. Sama anjing aja nggak cocok dia. Dia merasa gua nggak cocok sama siapapun. Gua kawin, laki gua 2 tahun mati, 2 tahun mati, dia kawin saudaraku. Karena ada orang begitu, dia sadar. Nah, orang begitu yuk dia. Orang begitu rata-rata orang yang wanita karir, bisa loh. Dia sudah jabatan tinggi, sudah punya itu dia merit. Dia lebih suka kepada benda, komputer lah, apa-apa, dia lebih merasa safe. Ada orang begitu. Jadi biasanya wanita karir sudah tinggi, jabatannya sudah presiden, dia nggak merit begitu. Mau merit sama siapa? Sama bawahannya, dia tidak bisa sejajar, nggak usah lihat. Nah, ini bahayanya hidup. Kalau suami istri itu tidak equal saudaraku ya, agak repot dong. Dia mau nikah dengan siapa? Dia presiden direktur dengan bawahannya, pasti dia tidak respect suaminya. Alkitab bilang istri harus respect sama suami lo. Bagaimana saya respect? You bawahan saya kok. Maka orang sudah kalau mau nikah, dia cari laki-laki yang punya profesi yang dia nggak bisa. Baru bisa dia hargai. Dia
presiden direktur cari dokter gigi macam-macam, gua cabut gigi gua. Dia nggak tahu tentang gigi, begitu loh. Tapi kalau ke manajer dia, habis loh kalau ribut, kita jujur yuk, kalau kita suami istri, kalau udah ribut, kita kadang-kadang lupa cinta loh, lupa gadis manis. Kalau kita sudah ribut, ya, aduh gadisnya keluar loh, lu bisa apa? Lu apa? Itu begitu modelnya. Nah ini tadi ini presiden direktur ribut, lu kan bawaan gua. Ini rumah gua yang beli, nggak suka pergi aja. Lu datang kan cuma bawa celana dalam. Itu begitu kalau hidup, kalau udah ribut lupa lo saudaraku. Nanti udah balik baru kok saya begitu ya, itulah. Gitu. Istri juga sama. Kalau istrinya kaya, suaminya bukan orang kaya, ributnya juga begitu modelnya. Ini rumah papa saya, kan begitu. Lagi begitu, makanya laki-laki dengerin. Kalau you dapat istri kaya, puji Tuhan, begitu ya. Tetapi kalau ini kan belum marriage semua, begitu kan. Nah mereka yang dapat istri yang kaya itu harus hati-hati. Karena kalau dapat istri kaya, pintar lagi, you tidak punya apa-apa, saudaraku, life itu tidak bagus. Tidak bagus. Lebih baik you nikah dengan yang sama atau di bawah. Karena kenapa? Hidupmu tidak pernah you bisa atur. Anak-anak pun mereka dengar suara mama, begitu loh. You hidup bagus sih, pakai mobil mewah, ini bagus, tapi you doing nothing. You tidak punya hak. Laki-laki nggak sebegitu. Kita laki-laki nih, kita dikasih Tuhan will power. Ada kuasa loh kita. Kita dikasih laki-laki itu berkuasa, begitu loh. Nah sementara di rumah berkuasa istri juga nggak bisa. Ya laki-laki kalau will to power dia di-repress aku, nanti munculnya apa? Istri dia nggak bisa kan? Mau ribut, mau apa, mau suara lebih kencang istrinya, begitu. Lebih bawel, lebih begitu. Istri keluar, dia perintah pembantu, perintah apa harus diekspresikan. Ibu-ibu dengerin ya, kalau you lebih pintar, lebih kaya, lebih apa, suami saya nggak apa-apa, oke, dia turut aja. Something dalam diri dia tidak tumbuh. Itu nggak bagus tuh. Sebenarnya, saudaraku, emang istri jadikan Tuhan bilang jadi penolong yang sepadan. You nggak usah jadi pemimpin, Alkitab mau memimpin tuh laki loh. Begini, suami istri itu, saudaraku, suami istri itu segitiga hubungannya. Sebelah sini suami, sebelah sini istri, atasnya Tuhan. Jadi suami istri itu equal di hadapan Tuhan. You nggak boleh anggap remeh istrimu. Dia bukan pembantu you. Itu tadi lo saling respect lo itu loh. Ya, itu equal di hadapan Tuhan sama, cuma fungsinya beda aja. Dia kepala rumah tangga, begitu loh. Menjadi penolong sepadan, penasehat, saudaraku, itu kelasnya sama, begitu loh. Sama. Nah kalau kita jadi istri, kita lebih pintar, lebih kaya, lebih semua. Suamimu agak bego, begitu. You gak usah ambil posisi dia, gak penting. You ajarin dia, Pak, gini loh. Nah dia bangga sekali. Saya punya istri begitu. Dia kan bangga sekali begitu. Tapi masalahnya adalah ada laki yang gak tahu diri. Udah dia kasih tahu lambat banget dia. Pak gini loh, masih angkat kacamatanya gini ya. Besok gak kerja. Nah udah tariklah orang tuh. Jadi sebel dia laki begitu. Kita doain cepat mati aja begitu kan. Udah dikasih tahu ini dikit-dikit susah masuk, selalu susah itu orang. Repot tuh dapat suami begitu. Repot. Dan kadang-kadang kita laki udah tahu kapasitas kita tidak begitu besar, dapat istri begitu, kita tidak mau sadar, santai aja, repot. Jadi gimana Pak Antoni? Saya agak bodoh nih Pak, sebagai laki, gua dapat istri pintar, pusing gua. Jadi gimana? Cari yang lebih bodoh dari kamu, oke? Tetap lebih pintar kan? Tapi ini udah kawin, ya sudahlah. Maka kembali ke tadi, tidak menikah, tidak bisa dan tidak mau dua beraskan. Kita bicara mengenai menikah, itu panggilan ilahi itu. Jadi kenapa Pak? Tuhan suruh multiply, beranak cucu. Nah kalau Tuhan suruh beranak cucu, konsekuensinya adalah Tuhan kasih cinta, harus ada. Tuhan kasih organ seksual untuk bisa multiplication, sudah punya anak, kan gitu kan? Tuhan kasih cinta, maka saudara lihat pendeta kehidupan kita. Nah ini kita pasangan ini. Ada laki-laki lebih ganteng dari suamimu. Ada ibu-ibu wanita lebih cantik dari istrimu. Kok kamu tidak cinta? Nah, itu unik loh hidup itu. Unik loh. Ada si laki lebih ganteng, lebih kaya, tapi kamu tidak cinta.
Aku cinta lakiku yang satu ini, Pak. Gemuk, pendek, jerawat banyak banget, gak tahu lagi tubuh di mana. Lu apa cintanya? Kenapa yang cinta sama dia? Aku suka senyumnya, itu paling cinta. Itu love, saudaraku, itu love. Jadi kita ini kalau kita flashback ke belakang, saudaraku ya, you cinta istrimu, cinta suami karena apa? Ada sesuatu uniqueness yang Tuhan tahu dalam diri kita, gitu. Dia wanita lain juga enggak. Bila itu kan bagimu is okay, no problem. Tapi kalau udah pulang kerja, lihat istrimu, ada sesuatu yang Tuhan beri itu, sesuatu yang membuat you tertarik forever, begitu. Itu cinta. Itu unik. Kalau nggak ada itu repot loh. Kita nggak usah jatuh cinta, tutup mata ambil satu, begitu. Tapi ternyata dari tangga loh. Kalau itu membuat kita survive. Membuat kita itu sampai istri kita, suami kita udah tua pun still love, karena itu nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Itu Tuhan kasih, itu disebut jatuh cinta, gitu saudaraku. Love itu Tuhan kasih, itu anugerah. Sexuality juga anugerah juga. Kalau tidak ada sexuality, bagaimana kita bisa beranak cucu? Itu semua Tuhan kasih. Nah ini awal mula yang kalau pasangan itu mau bagus, mulai dari situ. Maka kita ajar kepada anak-anak kita nanti. Suruh dia, you mesti find true love dalam hidup ini. Kadang-kadang kita salah juga ya. Kita maunya kita begitu, orang tua kadang begitu loh. Biarkan mereka menemukan cinta sejati mereka, karena mereka yang akan melanjutkan hidup pernikahan mereka, gitu loh. Suatu hari kita mati, kita nggak ikuti mereka seumur hidup, gitu. Kita jangan ikut campur bagian segitu, kita pantau aja. Ya, seiman gak apa begitu ya. Terlalu banyak kasus anak-anak muda itu kita mau kita yang atur mereka begitu, nanti kita paksain jadi masalah, dia tidak cinta. Pak Pendeta, mama saya, aku jatuh cinta dengan teman sekuliah saya tingkat 4, ganteng, baik, orang mama tidak suka. Mama mau saya kawin sama anaknya teman mama, karena teman mama itu orang kaya. Mama pengen punya besan kaya. Saya nggak suka. Mama ngomong, kalau kamu kawin sama anak muda kampus itu, jangan panggil aku mama. Kayak sinetron Korea, saudaraku. Gimana Pak Pendeta? Aku tidak cinta. Dia bilang nama mamamu gampang banget. Kenapa mama tidak kawin sama dia aja? Kadang kita itu begitu. Kita tidur ya. Coba you pantau anakmu. Itu modal dia loh. Itu modal dia loh. You take it. Aduh, jangan men, jangan. Ya. Itu modal dia untuk dia hidup ke depan. Ya bukan uang loh, tapi cinta. Karena kita bicara husband wife. Kalau itu tidak ada, adanya bisa divorce loh. Apalagi tidak ada. Iya kan? Berapa banyak orang menikah karena seperti itu? Kita harus hati-hati sama anak kita. Udah dewasa mereka, udah kuliah, udah apa? Kita coba sharing dengan mereka, ya, biar mereka itu saudara ya bisa curhat ke kita pantau kehidupannya. Jadi biarkan mereka, kalau yang laki perempuan sama loh, ma, aku suka sama dia, kenapa you suka sama dia, begini, saudara harus hati-hati. Kita harus wise loh. Tidak bisa, bukan kita yang atur hidup mereka. Kita harus wise, oke? Nah itu true love itu harus didapatkan saudaraku. Nah itu dimulai dari pada saat pria dan wanita itu ketemu. Jadi saudara sekalian ya, kita kasih tahu kepada anak-anak kita yang masih muda-muda itu. 1, find true love. 2, pernikahan itu cari yang seiman. Itu penting. Itu penting betul. Biasa anak muda kita sekarang udah pacaran, jatuh cinta dulu, udah setengah tahun duduk ngobrol, baru ingat loh agamamu apa, baru kagak dia. Nanti dia bilang apa? Nggak apa-apa lah, sama aja, itu begitu modelnya, begitu loh. Itu penting, itu VIP, itu harga mati, begitu loh. Iya kan? Jadi anak kita harus kita ajarin. Sebelum itu jatuh cinta, harus tahu dulu agama dia apa, supaya nggak repot hidup nanti, begitu loh. Nggak apa-apa Pak, gua merit lu, nanti gua injilin mereka 1001 yang berhasil. Pergi. Yang lain lu ikut dia loh saudaraku. Hidup itu begitu loh. Jangan main-main. Yang lain ikut loh. Bukannya injilin dia, ikut, pindah. Iya kan? Jadi nggak gampang saudaraku.
find true love, saudara seiman, ajar mereka cari pasangan yang personalitinya matang. Kenapa? Karena suatu hari mereka itu akan menjadi papa dari anak-anakmu, akan menjadi mama dari anak-anakmu. Begitu loh, personality yang matang. Dan pacaran mereka goalnya adalah pernikahan. Pacaran mereka goalnya adalah pernikahan. Jadi jangan mau kalau anak-anak kita, apalagi anak gadis, pacarannya hanya untuk pamer doang gitu ya. Itu jangan. Itu tidak matang pacarannya. Pacarannya matang dan goalnya adalah pernikahan. Begitu. True love, saudara seiman, good personality. Itu penting betul loh. Oh, itu jaminan ke depan itu. Good personality. Bukan sekarang orang pacaran wajah, ganteng, cantik. Itu bukan nomor satu, tapi butuh juga. Kalau nggak ada hidung kan kayak monyet, men. Ya oke lah begitu loh. Tapi personality itu penting loh. Ganteng-ganteng hidupnya rusak, ngapain lu kawin sama dia? Iya kan? Cantik-cantik pribadinya hancur lebur begitu modelnya. Kasian you nanti married sama orang seperti itu. Buat apa? Tengok orang yang pribadinya bagus. Nah ini nih, nanti anak-anakmu dijaga sama dia baik. Ini nanti dia jadi papa yang good. Kita jadi orang tua harus pintar lihat begituan tuh. Gitu. Ya, true love, seiman, good personality. Goal dari pacaran itu adalah pernikahan. Itu penting betul. Itu poin-poin penting, men. Itu poin penting. Dan satu lagi, ajar mereka pacaran itu tidak harga mati. Kalau tidak cocok, putus. Gak apa-apa. Jangan anak kita itu punya image kalau putus malu. Nggak usah malu. Kalau nggak cocok, putus. Kan baru pacaran. Daripada yuk paksa lanjutin, married udah 3 tahun, baru putus. Itu sakit bukan main. Udah pacaran 2 tahun, udah tahu kok pria itu nggak benar. Tukang main judi, tukang ini, tukang itu, ya putus lah. Ya, putus, nggak cocok, ya putus. Nggak usah malu, nggak jadi masalah. Kan pacaran. Pacaran itu tidak cocok, putus, men. Ajaran anak kita, nggak harga mati kok itu. Dan you nggak usah merasa malu. Nggak usah. Malu apa? Orang tanya, kenapa? Tidak cocok, it's okay kan? Itu penting loh. Jangan anak perempuan kita, aku malu, udah pacaran, kenapa you malu? You mau malu seumur hidup nanti dengan orang begitu. Ya. Nah itu basic, saudaraku, itu basic. Nah waktu udah ketemu begitu, baru pacaran. Pacaran itu kita beda zaman kan. Saya menikah kira-kira 24 tahun, saudara ada yang sampai 40 ya. Beda zaman juga, pacaran juga beda, ya kan ya. Zaman sekarang pacarannya, kalau dulu kan ada pakai mak comblang lah, apa gitu. Sekarang beda loh. Mereka pakai communication. Ketemulah apa, ngobrol. Mereka lebih canggih, mau tahu pribadinya seperti apa, itu begitu. Dulu kan kita nggak bego-bego aja, baik orangnya, ya kan begitu aja. Engkau itu baik ya, begitu aja. Orang anak muda sekarang nggak mau loh dia loh. Ngobrol dulu, kongko cocok gak pikirannya sama gua? Pikirnya bagus gak? Dia bisa ini gak? Kreatif gak pikirnya begitu? Diajak makan di sini. Kita gak cerita lucu, dia senyum-senyum sendiri. Mau gila itu. Itu mau gila itu, men. Gak usah pacaran. Anak muda sekarang begitu, dia cek dulu, dia periksa dulu saudaraku. Itu begitu anak kita, gitu. Jadi you mau paksa dia. Nah, ini baru bagian bunga gini loh bos. Anak muda itu, Surabaya lompat dari Buka Petra. Puntar, baru lompat. Kita jangan force anak kita kepada sesuatu yang kita mau, dia nggak way out keluar, dia commit suicide loh. Hati-hati nih. Jangan main-main. Dia sudah merasa kok saya seperti gak ada harga dirinya. Hidup saya seperti mama punya. Saya sama sekali tidak ada hak untuk bicara, untuk keluar pendapat pun udah teriak apa, dimaki-maki. Bahwa dia bisa commit suicide karena itu sudah gak ada jalan. Begitu. Jadi dia bertemu kemanapun dia tidak merasa dihargai. Begitu. Jangan dong. Ya kan? Udah mulai cocok, yaitu pria dan wanita mulai pacaran. Nah, cocokkan diri begini biasa pacaran ya 2-3 tahun lah begitu. Kalau udah cocok cara berpikir udah mulai bisa pas, biasanya wajahnya pun mirip gitu ya, joroknya pun sama, itu biar terima itu mau kawin tuh saudara tuh. Ya baru ke gereja.
Nah, gereja menjadi penting. Dia kalau ke gereja, premarital counseling. Ya. Pak Pendeta itu biasanya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Diajarin pernikahan itu kayak apa sampai masalah seksualiti loh, begitu loh. Sampai dicek mereka itu orang sudah lakukan hubungan seks dulu. Karena itu pernikahan yang kudus kan, begitu kan. Gitu. Nah, itu diajarin semua saudaraku. Biasanya pendeta banyak ya. Kalau saya melayani, saya udah jelaskan, saya pesan satu kepada mereka dan saya juga pesan kepada papa mamanya, begitu. Ingat ya, nanti you married, dunia pernikahan kamu arungi itu tidak semuanya manis, gitu loh. Ya, orang bisa beda pendapat, bisa saling benci, bisa tidak ngomong, bahkan ada yang pukul-pukulan, begitu loh, ya kan? Ingat, bisa beda pendapat, bisa apa, bisa. Tapi satu hal, you mau married, janji lo sama Tuhan. Beda pendapat oke, saling ribut oke, saling ngomong keras oke, tapi jangan pukul. Jangan pukul. Ini prinsip ini. Nah, kita sudah tua ini kan saudaraku. Ya, saya nggak tahu ya. Itu kalau kita ribut sama suami, itu pukul itu lukanya nggak pernah sembuh. Never. Nggak pernah sembuh itu. Itu kekerasan rumah tangga itu. Zaman dulu kan laki, suami istri dipukul. Zaman berbeda. Sekarang perempuan juga bisa pukul suami. Perempuannya tinggi besar, lakinya ceking kecil, dia ceking mati men. Macam-macam loh, udah miskin ya, gitu. Jangan pukul, jangan lempar HP lah, jangan loh. Itu lukanya itu, wah. Kalau suamimu sudah buat begitu, sudahlah. Kalau dulu begitu ya sudah, don't do it again. Itu lukanya nggak sembuh men. Kalau kamu dapat istri ya yang sangat mudah mengampuni karena ada sayang kamu, you puji Tuhan 10 kali loh. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada orang yang pendendam, dia simpan dalam loh. Balasnya kapan? Nanti kamu sudah tua waktu stroke, dia balas. Dulu ngomong gua bahagia. Life itu begitu men. Waktu kita pacaran, tangganya apa? Ya, my dear. Tadi apa? Anak gadis. Setelah married, papanya anak-anak, mamanya anak-anak. Waktu suami kita mulai sakit, kita panggil dia apa? Laki-laki tua itu buat susah aja. Waktu ribut sama dia, panggil dia apa? Monyet satu itu. Life itu begitu loh. Enggak everything is okay man. Enggak. Apalagi sudah menikah 40 tahun, 50 tahun, kita udah tahu semua. Segala bentuknya jeleknya kita tahu semua bos, begitu. Maka tadi itu basic menjadi penting, gitu. Jadi penting. Nah, premarital counseling sudah selesai, married, menikah, ya diberkatilah, nyanyilah, nyanyi, wah senang sekali. Nah itu mulai bahtera rumah tangga mulai. Kita arungi kan itu. The first day kita married dengan istri kita, suami kita. The second day, the third day, the first week, the second week. Tambah lama kita tambah lama hamil. Siapa istri kita, siapa suami kita. Waktu pacaran itu 50-50. Sama-sama dia. Kalau pacaran itu biasanya yang keluar itu semua good. Pacaran itu, ya. Mau buang angin aja di Bekasi dulu sudah. Gosok gigi dimakan nih men. Biar wangi. Setelah married, nggak gosok gigi, dia makan telur setengah matang. Lakimu, Pak gosok dulu, nggak apa-apa. Kuning kita pun kuning dia buang angin di depanmu, keras lagi suaranya. Dan disulas. Live itu begitu loh. Dan itu waktu pacaran samar-samar men, semua oke. Tapi kalau sudah married, baru pelan-pelan. Siapa aku, siapa kamu, itu pernikahan. Day by day itu loh. Day by day kita alami kan itu kan. Ya baru tahu suamimu kayak apa, baru tahu istrimu kayak apa. Dulu aku pacaran dengan istri saya itu, waktu pacaran kita kan nggak pernah tidur sama-sama. Setelah menikah tidur sama-sama, baru saya tahu dia. Itu bini tidur nggak pernah rapi men. Kakinya waktu sama gila itu bini. Kayak main silat dia bos. Gila.
Suatu hari gue tengah malam tuh, gue buka lampu, gue lihat kakinya gede juga ya. Kena sini, kena sini, kena sini, kena yang lain-lain. 2 tahun mati tuh anak itu. Gue tanya dia, belajar di Parigi, gue tanya dia, lu tidur kok begitu? Dia jawab apa? Enggak sengaja. Itu istri jagonya begitu dia. Kalau dia udah salah ngomongnya kalimat ayat setan itu, gua enggak sengaja. Jadi gimana? Masa lu marahin dia? Nah, kita kan semua orang punya teman. Pendeta gue berteman, sharing lah. Teman-teman pendetaku itu, pendeta temanku ini juga kurang ajar tuh orangnya. Gimana ini? Bini begitu dia ngomong apa? Ikan. Emang sapi bini gua. Lu ikat aja, jangan, saya bilang. Ayo, mau diapain tuh bini begitu? Ya belajar kayak Parigi ngalah lah. Saya siapin kasur satu di samping. Mau tidur ya papa? Ya tidur, bentar main silat dia. Gua di kasur sebelah. Nasib gua itu sebelah. Anak gua 3 main silat semua. Lu mau bilang apa ini hidup? Yeah, that's life, man. Ini baru contoh kecil. Saudara tahu istri laki siapa lu modelnya? Ini belum ketemu laki yang tidurnya ngorok kayak babi dia. Kencang banget itu, maling aja gak boleh masuk gitu. Belum lagi ketemu istri kok tidur, ketemu orang tidur suka gigit. Ngeri banget, saudara, kayak kuntilanak bener. Ada yang begitu, ada. This life. Itu baru nikah. Nah, you mau apain? Menikah itu satu paket, men. You gak bisa bilang tidak. Nah, you gak mau cari orang lain. Nanti you ketemu kelemahan di orang lain juga, gitu loh. Kan that's life. Jadi yang Tuhan beri kepada kita kekurangan kelemahan, dia menjadi bagian dari hidup ini. Gitu. Istri saya bukan orang sempurna. Modelnya memang begitu. Saya pikirnya suka kritis, gini, istriku enggak. Istri pikirnya praktikal. Repot kan? Biasa kalau pernah aja dia, yuk nih mikir yuk, ini apel kalau dipotong 15 menit jadi hitam. Maksudku kita bahas yuk, kenapa jadi hitam? Tahu gitu apa? Memang dia mau hitam. Jangan dia ajak diskusi, men. Jangan ribut nanti. Udah hitam lah. Gua cari teman diskusi. Itu udah nggak bisa, ini itu nggak bisa sudah. Semua memang begitu, ya memang begitu. Udah. Dia mengajak dia nggak sampai ke situ, begitu loh. Jadi kita harus jaga kita punya istri juga. Yuk paksa dia, kasih dia bingung. Tapi satu istri saya itu baiknya dia membuat hari ini ya. Pak Riki saya bagus ya, membuat saya kenapa bisa tetap lihat dia sebagai anugerah Tuhan ya. Saya orangnya kan keras, suka debat, suka apa. Dia debat pasti kalah sama saya. Suara saya lebih kencang kan gitu kan. Ngomong gini, udah ribut begitu kan. Besok pagi ketemu, halo papa, itu begitu. Sampai hari ini. Padahal gua besok pagi bangun udah siap-siap lagi nih, men. Lu tahu nggak? Sampai gua doa, Tuhan terima kasih loh. Gua buat sama bini ini. Benteng yang kuku dia, men. Lu diapain? Halo papa. Bingung gua hadapin begitu. Kalau dia angkat sapu, gua punya lawan. Enggak dia, men. Tuhan kasih yang begitu modelnya. Dan itu setiap pribadi gua begitu. Tuhan kasih model kayak gua. Apakah hebat tuh rumah? Gua jadi perampok gitu. Anak gua semua begitu. Wah, hebat sekali. Tapi Tuhan juga baik. Kan tidak satu begini kasih istri yang lebih kalem. Kan habis saling menutupi kan. Coba gua kalem, istri gua kalem, 3 anak gua kalem semua. Kuburan itu, men. Jam dinding kedengaran, tak ngomongin semua. Ini lagi dong. Kadang-kadang awas lu laki ya. Kadang-kadang lu dia tetangga. Kok kayak bini dia kan enak? Tidak enak, men. Kan lebih cantik? Enggak, men. Cantik itu mahal, bos. Istri gua itu kok gua pakai pakaian bagus apa-apa, lu mau nggak? Apa aja beli. Kenapa? Kamu kan khotbah kemana-mana butuh penampilan yang baik. Gua oke aja. Itu istri begitu modelnya, gitu.
Kalau istri, gue pengen istri yang cantik sekali gitu. Hati-hati lu, expensive itu men. Lu punya ini nggak? Listiknya satu set 25 juta. Dia mau beli di Tanah Abang, satu lusin 25.000. Pakai 2 hari kanker lidah. Lu mana ini? Lu mencari yang cakep bos. Mahal itu. Dia mau naik BMW loh. BMW, be my wife. BMW buat menarik wanita. Dia mau duduk di dalam, listriknya mahal, cakep, hujan gak pusing. Dia mau begitu. Dia nggak mau sama kamu naik motor butut, pakai listrik hujan di dalam pula. Ini yang punya istri cantik, denger nih. Mahal itu loh. Tiap kali dia mau ke Singapura ke apa, udah takut keluar dompet lagi, lama-lama lu jatuh miskin. Dia mau beli apa, lu jantungmu udah kencang nih, kena lagi nih berapa ratus juta. Nggak mau ribut. Papa, gua pingin naikin hidung, naiklah. Itu begitu model. Kalau udah uang oke lah, yuk mau naik hidung, naik apa, naik mama, naik. Tapi kok sekarang juga nggak ada uang, Tanah Abang sepi, apa yang naik? Tarik benangannya mah, tarik benang. Gila hidup. Itu kasih uang loh. Biar lu tahu bos. Dia mikir dapat istri cakep itu everything is okay ya. Gengsinya tinggi, lihat orang lihat senang lihat, tapi you see life sangat different. Tapi kalau you punya harta, punya apa, istri pun cakep dan memang you sang dia, go on, gak jadi masalah. Tapi kalau istrimu tidak cakep, dia tidak sleep beauty juga oke kok, gak jadi masalah juga, ya kan? Apalagi dia gede, tangan gede, kaki gede. Itu all in. Ada apa-apa di lampu merah dia burun-buruan. Dengan ganggu laki gua ya. Sampai di rumah kunci tertinggal. Gimana nih mama? Dia udah manjat men. Gila nggak bakal begitu? Manjat dia. Yang cakep-cakep begini, jam 11 malam pulang udah gelisah. Diganggu orang yang tadi itu, ini gak usah takut. Jam 12 malam baru pulang, lagi pukul orang di jalan. Isi life, different life kan. Tapi kalau you dapat suami kan, istri cantik saudaraku, itu anugerah untuk you. Tapi you harus hati-hati. Dan ini masuk jenjang pernikahan, udah masuk dia pernikahan 5 tahun ya. Mengapa suami istri itu? Cuma tanya saya, Pak Antoni, saya seorang wanita, sudah punya suami, sudah punya anak. Kok aku masih bisa jatuh cinta kepada pria lain ya Pak? Dia tanya. Kok masih bisa jatuh cinta ya Pak? Ya bisa lah. Apa alasannya Pak? Gini men. Waktu kita cari pasangan, kita pasti punya kriteria. Aku ingin pria yang seperti ini. Aku ingin wanita yang wajahnya. Itu ada kriteria kita loh. Kan kita tidak tutup mata ambil kan? Enggak kan? Enggak pilih kucing dalam karung kan? Enggak kan? Aku pengen yang wajah kuaci, wajah bulat apa? Ada yang pengen gemuk kan gitu supaya nggak suka lapar apa? Gitu begitu. Ada yang pengen imut-imut, mulut kecil dan ribut, yang menang terus kan? Gitu. Kita mau tidak kan? Nah, waktu kita cari kriteria seperti itu, ketemu yang kita suka. Tapi saudaraku, karena nobody is perfect. Waktu ketemu dengan pria itu, wanita seperti itu, waktu udah pacaran, udah married, you punya kriteria 10, 7 terpenuhi di pribadi orang itu, 3 enggak. 3 itu ada di pribadi orang lain. That is the possibility kita bisa jatuh cinta kepada orang lain. Jadi ya, itu dia. Yang sudah pengalaman awas lu. Biasanya yang laki ini, perempuan sama lah. Perempuan pura-pura aja nih. Laki lebih terus terang, perempuan pura-pura bego. Kenapa? Contoh, ini laki pingin istri pintar, ini dapat, merit, tapi satu dia nggak dapat, lemah lembut, gak ada. Si Anita itu galaknya, anjingnya mati semua gara-gara dia. Bibir sensual, kaki gede, tangan gede, ulang telat dikit udah begini loh. Kemana lu? Macet mah, nggak mau tahu dia lu.
Galaknya bos. Sementara yuk kerja kantor, ada sekretaris yuk, ya itu orang Jawa itu lembut banget. Ya, agak di Solo, Pak, udah jam 12 makan dulu. Everyday dia ngomong begitu. Manusia di perkebun itu manusia mikir, ini kan cuma karyawan, saya gaji, gak ada uang apa, kok baik ya? Kita ingat Dracula di rumah. Kita ingat dia, rambut merah, video sensual, kita ingat dia suara di depan pintu, pakai long dress coklat bola-bola, begitu. Kita ingat yang ini lembut. Nah, you friksi ribut dengan istri, ya bisa masuk orang itu loh. Itu life itu kayak gitu. Jadi kita ini hati-hati. Suamimu bukan orang sempurna, istrimu juga tidak. Nah, ketika bagian tidak terpenuhi, itu orang lain bisa masuk. Apalagi dalam posisi ribut, saudaraku, orang masuk. Kalau saya ngomong begitu, sebagai hamba Tuhan harus hati-hati. Karena kalau kita urus suami istri yang lagi ribut itu, kita hamba Tuhan paling tahu. Kan tahu kasus kan, kelemahan suami apa, kelemahan istri apa. Nah, hamba Tuhan itu harus jujur. Kalau tidak dia main di situ, gitu loh. Jadi artinya you bukan tolong orang, you hancurkan rumah tangga orang. Kadang tahu caranya ke situ, otomatis terjadi transfer feeling, ya kan? Begitu kan? Dia lagi ribut, you orang istilahnya apa mencari keuntungan di air keruh kan begitu. Jangan. Itu yang sering terjadi di gereja, gitu loh. Hamba Tuhannya nggak benar. Itu suami istri sudah hancur. Suruh you untuk gabungi, bukan seperti menggunting dalam lipatan. Jangan. Itu tidak baik, men. Tidak baik, itu begitu. Nah, ini suami istri harus hati. Perhatikan 5 tahun. 5 tahun kalau dalam tinju kelas pemula itu. Pemula. Tahu kok kita semua pemula. Ribu pulang, dijemput lagi. Itu pemula itu belum. Punya anak kecil-kecil itu pemula. Baru ribut kecil. Nanti kelas ringan, kelas bulu, kelas gampang. Nanti itu kelas berat di atas. Medan perangnya ada. Jadi pernikahan itu ya seperti satu rangkaian bunga. Ada bunganya, ada daunnya, ada dahannya, ada durinya, ada tanahnya, ada pupuknya. Itu pernikahan. Pernikahan tahun-tahun pertama ya bunganya wangi semua deh, warna-warni. Pernikahan udah masuk 5 tahun, anak sudah ada, ya karena dahannya agak keras. Kok gitu suami saya itu gitu, kok gitu istri saya. Nanti lama-lama kena durinya sakit gitu loh. Kok marah saya monyet gitu. Jadi gitu loh. Maka kita sadari kalau udah ribut, anjing lu sakit udah dulu. Kok gitu ya? Dulu panggil yang, sekarang panggil jin. Sakit tuh men, itu sakit tuh men. Sakit tuh. Yang laki biasa, ya, banting pintu itu sakit tuh. Ya, sakit tuh. Itu udah kena durinya. Turun sedikit lagi ke bawah tanah, kotorkan itu kan, ada bagian yang tidak suka pribadi dia. Turun lagi ke bawah pupuk, bau kan, ibu baru tahu jelek dia punya suami, jelek dia punya istri. Mau apain? Ibu mau buang? Gak bisa. Itu bagian tadi. Suami, istri adalah bagian dari suami. Pasangan itu seperti tubuhmu sendiri, you know? Gak ada orang pukul dirinya. Kalau you pukul dia sakit, itu istri sakit juga, begitu loh. Maka Tuhan ngomong, 2 menjadi 1 daging, kan begitu kan? 2 become 1, itu istilahnya saudaraku. Tapi pribadi tetap beda, tidak lebur, tidak mix dia. Istriku Lili, saya Antoni. 2 pribadi berbeda, 2 menjadi 1, tapi tidak lebur. Kok lebur, gua ganti nama. Nama gua Antoni, istriku Lilianto. Tapi enggak loh. 2 menjadi 1 tetap pribadi Antoni begitu, pribadi istriku begitu saudaraku. Dan itu you harus paham. Ada nikah 40 tahun, apa udah tahu kan? Ya memang dia begitulah, begitu hidup. Ya nikah 30 tahun, 20 tahun lebih begitu hidup. You mau ubah dia, ubah ke apa? You harus urut dada men. Ya itu istri saya lah pak, itu suami saya lah. Kalau bukan saya ngerti dia, siapa lagi? Ya kan? Saya udah cerita. Ini ibu ini
teman lama sih, aku married sama dia Pak. Sekarang gua udah 60-an. Jadi saya tahu pribadi dia begitu, tapi kan aku cinta, ya udah married, punya anak kecil. Itu suami itu obsesi paranoia. Itu istilah psikologinya, itu orangnya terlalu curiga. Itu suami itu curiga sekali Pak. Sama saya curiga, sama pembantu curiga, sama Karen curiga, sama anjing dia curiga juga. Mama ngapain ini anjing gua, dia itu laki begitu. Saya pikir anak-anak masih kecil ya sudahlah, anak sudah pemuda ya sudahlah, sekarang sudah punya cucu sama itu laki. Kapan dia bisa ubah Pak Antoni? Sampai mati dia tidak bisa ubah, karena dia merasa tidak bersalah. Dia tidak merasa itu salah. Gitu. Sampai kapan itu model begitu? Sampai mati. Gitu loh. Nah sekarang dia lihat dia punya husband, dia punya wife begitu. Ada bagian dia yang nggak bagus kan? Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Kalau you nggak kan, mati nanti dia. Sampai mati. Karena kenapa? Dia tahu kamu cinta dia. Dia nggak mau ubah apa? Udah pintar, ibu ini pintar loh, ya kan? Ya kan? Dia mau pergi, kau pegang dia, kau perlu dia nggak jadi pergi lagi kan? Akhirnya dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kan gitu kan, menang kan? Laki perempuan juga sama kok. Akhirnya istri ngalah, suami ngalah. Mau diapain? Itu kelemahan istrimu, kelemahan suamimu, begitu loh. You mau cari yang lain, sama aja. You mau start from zero, capek men, capek. Capek loh hidup ini, ingat ya. You mau start from zero lagi buat apa? You mau arwah kayak kemarin lagi, ini mau ini lagi. Capek lah, usia nggak cukup bos, begitu. Kita udah tua itu lebih baik nikmati hidup, bawa istri sama-sama tua jalan yuk, gemetaran, gue juga gemetaran jalan. Iya kan? Dia mau mulai dari yang muda lagi, mulai dari awal lagi. Nggak cukup nih umur, sudah cucu pun sudah ada. Ya apa yang kita ada, itu yang kita hidupi kan begitu kan. Tinggal doa aja, lu duluan pulang atau gue duluan pulang. Atau kita sama-sama kan begitu. Paling kok you duluan, tinggal aku sendiri, aku biara seekor anjing, kan begitu kan. Itu life itu begitu loh. You jangan coba-coba men, you cari orang lain. You tidak akan temukan orang yang lebih sayang daripada you, pasangan-pasangan ada ini. Tak pernah. You hanya menemukan kenikmatan sesaat. Setelah itu baru lihat, baru menyesal pun sudah gak ada gunanya. Saya punya jemaah dokter loh, Pak Antoni. Saya dokter di ICU. Yang datang itu kan yang kronis semua. Sering saya lihat, ini laki udah kronis datang. Dia istrinya banyak, kaya dia. Istri muda gak ada yang datang. Lagi di Singapura cabut gigi gitu ya. Yang datang istri tua yang datang. Tapi Pak, aku lihat itu istri lihat dia, air matanya nggak ada sinar mata kesedihan. Santai aja itu bini, liatin maksudnya kok udah mau meninggal. Itu anak-anak juga sama. Karena kenapa? Sudah terlalu pahit mereka diperlakukan. Ya, hanya datang sudah mau meninggal, nggak ada air matanya. Ya. Cinta, mau sayang, tapi lukanya jauh lebih dalam. Sudah tertutup semua. Saya lihat tuh Pak, gak ada kesedihan di ibu tua itu. Santai aja, itu istri tua dia tetap datang melihat. Easy life. Itu sebenarnya. Jangan mulai sesuatu yang gak bagus men. Jangan ikut orang. Gak usah. Kita juga capek kok hidup ini, ya kan? Pernah gak you lihat di gereja? 2 orang sudah tua-tua ke gereja masih gandengan. Kadang-kadang saya kok masih lihat itu. Saya tanya dalam hati saya, Tuhan saya bisa seperti itu. Gitu. Udah tua loh men, tapi masih bisa saling mencintai mereka. Can you do that? Banyak orang dah di tengah jalan lurus, selesai di tengah jalan pisah rumah. Jangan dong. You mau arungi sampai mati. Sampai mati. That's life man. Pernikahan di usia 5 tahun, usia 15 tahun, 20 tahun ke atas itu dilematisnya banyak sekali. Nanti usia di atas, pernikahan di atas 25 tahun itu masalah seksualiti gitu loh. Udah pasti gitu. Masalah kebugaran badan loh. Ya, suami pun udah tidak kuat badannya, istri pun sakit-sakitan, itu begitu hidup itu. Ya, tapi cinta itu masih ada. Itu menjadi penting. Satu-satu mesti kita jalani, maka itu seraku. Pesan daripada khotbah hari ini adalah jaga istri masing-masing, jaga suami masing-masing. Suamimu bukan manusia sempurna.
istrimu bukan manusia sempurna. Maka istri dengarin, you jangan bangga dapat pembantu, babysitter, cakep, seksi, jangan. Lakimu bukan robot itu, makanya tiap hari itu pembantu seksi di rumah, kan tiap hari itu nggak baik. You jangan bangga, nanti terjadi you baru pusing. Ini laki dengan you jangan cari supir yang lebih ganteng, cari supir yang lebih jelek dari you. Berapa banyak, ayo, terjadi kan, kawin dengan supirnya kabur kan, ada kasus begitu. Gila ini hidup ini. Jadi jangan pikir kita it's okay lah, nggak apa-apa. Enggak, kita human, kita manusia biasa. Cari itu pembantu yang wajahnya kayak Dracula. Suamimu lihat juga mau muntah dia, bagus. Ini rahasia, men. Jangan you bangga bawa cakep pergi ke luar negeri. Hayu sudah menciptakan neraka buat you sendiri. Itu si botak itu lagi ngintip dia. Oh sorry Pak. Wah itu begitu. Jaga ya. Karena manusia itu begitu. Jaga. Semua possibility itu ada. Dibilang Pak itu kan level rendah, pembantu juga terjadi kan. Ya. Jangan main-main tuh hidup ini. Dia pikir santai ya. Semua itu kita harus jaga loh. Gak apa-apa lah suami itu. Enggak. He is human. Gitu. Ya. Sekalipun pendeta, he is human. Masih jaga men. Oke. Ya kalau kita jalani semua gitu, saya berharap di hari tua kita anak-anak besar, cucu sudah ada. You enjoy your life lah. Maka itu penutupnya begini. Jadi pernikahan terus di-maintain. Ya, kapan terakhir you say sorry to your wife? Itu penting loh. Kapan terakhir you say sorry to your husband? Kadang-kadang luka-luka itu yang kita sadari itu, when you say sorry itu dia sembuh. Gitu. Sorry ya mama, kemarin ngomongnya agak keras. Kita kadang-kadang kita merasa lewati. Jangan. When the last time you say sorry to them? Orang Barat suka, kita Asia tidak. Pada itu obat yang paling mujarab loh. Gitu. Dan kalau ada waktu perlu ada satu retreat yang berdua aja. Anak-anak sudah gede, cucu pun sudah ada. Oh hari pernikahan pergilah berdua. Kalau mau ke Singapura silakan, mau ke Jepang silakan. Kalau nggak mau kemana-mana di Jakarta juga oke. Ke tempat yang kapan di mana yang kalian dulu ketemu, ke situ. Memori, kenang-kenangan. Mungkin di stasiun kereta api duduk di situ. Nah, dulu lu jatuh loh, nggak mau tarik habis loh. Jadi ada kenangannya ini loh. Yuk coba deh. Udah saya pulang ya, itu lebih hidup loh. Nah, 3 udah married, tinggal 1 itu sih kecil kita lanjutin hidup ya lebih strong life ini begitu loh. Kita belum selesai, masih ada 1 ya SMA, masih ada tugas nih. Iya, yuk itu lebih enak hidup ini. Ya saudaraku, you enjoy life di situ begitu loh. Keseksualiti kamu dipuaskan oleh istrimu saja, seksualiti kamu dipuaskan oleh suamimu saja, begitu loh belajarnya. Life itu begitu men. Jangan ikut dengan dunia yang gak benar, saudaraku. Kalau you mau cinta Tuhan, hati-hati loh. Setan dikeliling kita loh. Dia tunggu kapan jatuhkan suamimu, tunggu kapan jatuhkan istrimu. Dia tahu kelemahan-kelemahan mereka loh. Begitu loh, hati-hati sekali. Oke, saya mau tutup nih ilustrasi aja. Suatu hari engkong sama oma udah menikah luas gitu, lagi tiduran, itu di kamar itu. Rupanya waktu mau tidur si oma dia teringat kenangan masa lalu. Udah mau tidur nih si engkong, dia panggil opa. Kenapa? Dulu dia teringat masa lalu. Sebelum tidur, kamu suka pegang-pegang tangan saya. Opanya udah mau, ya udah sini tangannya dipegang. Udah mau fly nih opa. Opa, apa lagi? Dulu sebelum tidur, dia suka cium jidat saya. Udah bangun nasi opa, cium jidatnya. Dah ya. Udah mau tidur dia ngomong lagi. Opa, dulu sebelum tidur, kamu suka gigit-gigit leher saya. Opanya buka selimut, bangun kaget omanya.
Kenapa opa marah ya? Enggak, mau ambil gigi palsu. Gigi. Udah gak ada gigi. Tunggu ambil dulu, gua baru gigit lu. Hidup ini benar ya, happy life lah. Apa yang Tuhan kasih, oke? Mari kita tunduk kepala. Doa sebentar, lihat dirimu masing-masing. Tuhan itu baik, mempertemukan engkau, memberi engkau anak-anak, bahkan cucu loh. Bahkan kekurangan suami, kekurangan istrimu, Tuhan satukan untuk saling bisa terima. Itu anugerah besar. You doa, you janji ya, hanya istri itu saja, hanya suami itu saja. You janji setia sampai mati ya, supaya pernikahanmu diberkati Tuhan, supaya hari tuamu bahagia, you dihargai anak cucu. Doa sendiri-sendiri. Jangan ikut orang lain, jangan ikut tren. Suamimu banyak kekurangannya, kamu tutupi dengan kelebihanmu. Istrimu banyak kurangnya, you tutupi dengan kelebihanmu, sehingga kalian dua menjadi satu. Hai suami, kasihlah istrimu seperti tubuhmu sendiri. Hai istri, hormatilah suamimu. Demikianlah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tidak kebetulan kami duduk di sini, Tuhan. Kami tahu Engkau berbicara kepada kami suami istri. Zaman jahat, Tuhan. Banyak rumah tangga dihancurkan lewat cara-cara yang sangat jahat. Kami tidak mau. Kami mau sayang istri, kami mau sayang suami, sampai Tuhan panggil pulang. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk kenang-kenangan indah bersama istri suami. Kami dulu pacaran, Tuhan, terpelihara sampai hari ini. Thank you so much. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata amin.